Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin, Al-Baqarah ayat 266. Kita tilawah seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Allah berfirman, Al-Baqarah 266 buat sahabat TikTok, YouTube dan Instagram. Kalau ada di antara sahabat ada yang dekat Al-Quran di sisinya, dibuka Al-Baqarah 266. Allah berfirman, apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di dalamnya kebun, ia mempunyai segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua kepada orang itu sedang dia mempunyai keturunan masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin yang kencang yang mengandung api lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya. Perumpamaan lenyapnya amal baik karena amal buruk. Hadirin, 266 Al-Baqarah ini memperumpamakan seseorang yang punya kebun bagus dari masa mudanya sampai masa senjanya. Lalu terus kemudian kebun bagus itu tiba-tiba ditiup angin kencang. Angin kencangnya membawa api, sehingga api ketiup angin menjalar, dan kebun bagus yang puluhan tahun ia tanam, rawat, pupuk, tiba-tiba lenyap dimakan si jago merah. Ayat ini Allah mengingatkan hadirin tentang perumpamaan amal baik bisa lenyap karena amal buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sayyiduna Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang ayat ini. Ayat 266 surah Al-Baqarah. Wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang ayat Al-Baqarah 266 yang Allah baru saja turunkan kepada kita semua? Jadi biasa ya jemaah, hebatnya mereka belajar satu ayat, tanya, praktek. Jadi selain bertanya, mereka tuh juga mencari tahu asbabun nuzulnya apa, lalu mereka mau langsung mengamalkan, sudah bisa atau bagaimana, atau ada pertimbangan atau bagaimana. Itu kebiasaan sahabat tuh. Jadi mereka punya ilmu IA, ilmu amal, punya ilmu mereka langsung amalkan. Bagaimana para sahabat menurut kalian tentang ayat 266 Al-Baqarah ini? Lalu para sahabat pun menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun marah. Lalu ia berkata, jawab wahai para sahabat, kami mengetahui atau kami tidak mengetahui? Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku sedikit mengetahuinya wahai Umar.
wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar berkata, wahai keponakanku, katakanlah dan jangan sedikit pun ada yang disembunyikan. Artinya jangan juga kamu menyembunyikan sesuatu. Dan Umar mengatakan jangan merendah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, aku akan membuat perumpamaan untuk sebuah amal. Umar bertanya, amal apa yang kau maksudkan wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas menjawab, seseorang yang kaya telah beramal dengan harta mereka kepada Allah Azza wa Jal. Artinya mereka berinfak, mereka bersedekah. Lalu Allah mengirimkan syaitan padanya, hingga akhirnya dia pun melakukan banyak perbuatan maksiat sehingga sedekahnya terhapus dan semua amal solihnya terhapus gara-gara berbuat maksiat. Hadirin, maksiat itu menghapus amal sebagaimana ketaatan menghapus dosa. Kata Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, Nabi yang mulia pernah bersabda begini jemaah, wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Dari hadis yang panjang, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalimat pertengahannya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau perbuatan burukmu mau dihapus, lakukan perbuatan baik. Ternyata mafhum mukhalafahnya, kalau siapa berbuat baik lalu di ujungnya dia berbuat buruk, perbuatan buruknya bisa menghapus perbuatan baiknya. Sebagaimana wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Apalagi kalau riya. Apa makna riya? Beramal tujuannya mencari pujian manusia. Dia beramal tujuannya pujian manusia. Dia beramal cuma sekedar logo. Dia beramal tapi cuma sekedar agar dirinya dibilang orang dermawan. Pokoknya kalau logonya gak masuk, marah-marah. Kenapa logo? Semurah itu dia dalam beramal. Kalau gak dapat kaos, gak beramal. Seharga itu harga amal, seharga kaos. Kalau namanya gak disebut di kredit title, di sebuah film terakhirnya itu ada ini film kredit. Siapa namanya gak disebut, marah. Hadirin, kemarin kita sudah belajar bahwa ibtigha'a mardatillah juga bagian yang penting. Dia ada di Al-Baqarah 265 dan dia juga ada di Al-Baqarah ayat 207. Fokusnya mencari ridhonya Allah. Jadi itu perumpamaan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, perumpamaan amal baik terhapus karena amal buruk yang dia lakukan. Makanya hadis Nabi riwayat Muslim yang pernah kita pelajari dan lagi-lagi kita murojaah sedikit. Rasulullah kan pernah ceritakan jemaah. Ceritanya Rasulullah SAW kan begini. Ada seorang, dia mengamalkan bi'amalin ahlil jannah, dengan amalan-amalan ahli syurga, hatta sampai jaraknya ilal jannah illa zira', jaraknya masuk syurga tinggal 1 jengkal. Tapi di ending hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka, wal'iyadu billahi minalik. Ada juga sepanjang umurnya, kata Rasulullah SAW, dia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Tapi di ending hidupnya dia beramal baik, dia beramal salih, dan dia mati dalam keadaan menjadi seseorang yang punya amalan penghuni syurga, dan dia pun masuk ke dalam syurganya Allah. Hebat jemaah. Apa yang Nabi sampaikan itu betul-betul jadi pengingat buat kita bahwa innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu nanti tergantung kepada akhirnya, penutupnya. Teman-teman tulis di kolom komentar kalimat yang kemarin sudah pernah kita tulis tapi murojaah lagi.
Kita semua belum finish. Kita semua belum finish. Hari ini kita saleh, besok belum tentu hadirin. Hari ini kita maksiat, ya belum tentu selamanya maksiat. Tapi kalau bisa mah segera tobat, takut-takut ajal datang mendadak. Gak pernah dia duga-duga tiba-tiba datang aja. Gak pernah dia kira-kira tiba-tiba ajalnya menjemput aja. Begitu kan jemaah. Nabi SAW berulang kali mengingatkan, sesungguhnya orang yang paling cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil lazzat, riwayat Bukhari. Yaqulu Nabi SAW, perbanyak oleh kalian mengingat hadzimil lazzat, pemutus kelezatan. Sahabat kan bertanya, itu pemutus kelezatan maksudnya apa ya Rasulullah? Al-maut, memperbanyak mengingat kematian. Nabi gak nyuruh kita perbanyak mengingat amal baik. Nabi gak nyuruh kita perbanyak menghitung harta. Nabi gak nyuruh kita perbanyak punyailah kendaraan. Nabi gak nyuruh ke sana dulu. Dan Nabi tidak fokuskan, orang yang cerdas tuh sering memikirkan ke arah sana. Tapi Nabi mengingatkan, aksiru, perbanyak oleh kalian, zikra, mengingat dengan sebaik-baiknya ingatan, hadzimil lazzat, kematian. Mau berapa lama? Hanya sebentar saja. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh amal baik menjadi hilang karena amal buruk. Dan sebagian ulama menambahkan pendapatnya, amal baik itu bisa hilang karena riya. Karena riya, inginnya dipuji manusia, inginnya berbuat karena stand applause manusia. Dan hadirin, ciri-ciri riya kemarin sudah kita bahas. Ciri riya dicaci tumbang. Kalau dipuji dia terbang. Dia beramal selalu dinilai tentang manusia. Kalau yang nonton satu dia akan gak semangat. Giliran yang nonton lebih dari satu dia akan bersemangat dan bergairah. Yang datang sepi dia gak semangat. Yang datang rame dia bergairah. Itu ciri-ciri riya. Dan dia hanya mau beramal kalau manusia berucap baik padanya. Sedangkan ciri-ciri tidak riya sebaliknya. Dicaci tidak akan pernah tumbang, dipuji tidak akan pernah terbang. Hidupnya tidak akan pernah sombong, karena orang-orang yang tujuannya Allah beramal dia pasti selalu rendah hati, karena dia tahu la haula wala quwata illa billah. Jadi perumpamaannya seperti seseorang punya kebun. Ada dalam kebun itu berbagai macam buah. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian Allah tiupkan angin kencang yang mengandung api. Lalu terbakarlah kebun-kebun yang berisi buah-buahan itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu memikirkannya. Amal salih terhapus gara-gara amal salah. Hati-hati ya jemaah. Semoga kita semua terhindar dari riya, terhindar dari beramal inginnya dipuji manusia. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ayat 267. Sahabat di rumah, kita pindah ayat selanjutnya 267. Wahai orang-orang yang beriman, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang mendapati ayat Al-Quran awalannya ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan baik-baik, karena ada perintah yang kita dipinta untuk melakukan, atau ada larangan yang kita diminta untuk dijauhi, atau ada informasi untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesudahnya ini ada perintah. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang merasa dirinya beriman, infakkanlah min thayyibat, dari yang baik-baik.
Nafkahkanlah di jalan Allah dari yang baik-baik. Maka sabtum dari apa yang kamu usahakan. Hadirin, setelah Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu. Perintah pertama suruh ngapain? Suruh berinfak. Cukup berinfak doang? Tidak, belum. Ada syarat. Syaratnya apa? Min thayyibat. Kalau kamu mau berinfak, syarat yang pertama harus dari yang baik-baik. Maka bisa nggak orang itu mencuri dari orang lain tujuannya untuk berinfak kepada fakir miskin? Jadi apa yang diinfakkan adalah uang hasil curian. Bisa atau bisa? Tidak. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik, yang baik-baik. Hadirin, Allah itu hanya terima dari yang baik-baik. Makanya pernah ada asar ketika seseorang datang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah jawab dalam sebuah asar, la labbaika wa la sa'laik. Gak ada kamu memenuhi panggilanku. Tidak diterima hajimu wala umrahmu, gak diterima. Bertanya dong murid-muridnya dari seorang ulama, Syekh kenapa kok gak diterima? Karena dia datang dengan harta yang Allah telah haramkan dia untuk mengambil harta itu. Dia haji tapi pakai dana riba. Dia berangkat umrah tapi pakai uang hasil nipu orang lain. Gimana hajinya mau diterima? Gimana umrahnya mau diterima? Sama kayak orang mencuci baju, ingin harapannya bajunya bersih, tapi dia mencuci bajunya dengan air kencing. Gak bisa bersih, najis iya. Kenapa para ulama itu sering mendatangkan hadis Nabi yang berbunyi, coba perhatikan hartamu, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Itu harta dapat dari mana? Wa fima anfaqah, kamu infakkan kemana? Karena pentingnya beramal dengan harta yang baik. Lah saya udah terlanjur Ustadz, kita mah pakai haji talangan, gimana? Kalau sudah terlanjur karena ketidaktahuan, bertobat, taubatan nasuha. Kalau punya aset segera lunasi, berikutnya berjanjilah tidak mengulangi kembali. Karena berkata para ulama, dua solusi riba. Satu, kalau punya aset lunasi segera. Dua, kalau tidak ada aset yang bisa melunasinya segera, selesaikan cicilannya, bertobat taubatan nasuha, berjanji tidak mengulanginya kembali. Dan hadirin, kalau Anda bisa pergi haji maupun berumrah, tidak harus dengan berhutang, jangan berhutang. Karena Allah mensyaratkan haji adalah manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau berhutang namanya mampu atau tidak mampu? Kalau berhutang ya belum mampu namanya. Oh tapi kan antriannya udah jamaah, tenangkan jiwa kita. Antrian di Wonosobo 60 tahun, udah tenang jamaah. Begitu jamaah punya uang, segera daftar. Masalah antrian 60 tahun, umur jamaah sekarang misal 40. Misal ya, 60 tambah 40 berarti berapa? 100. Wah nanti 100 udah gak kuat jalani misalkan atau apa segala macam. Ingat ya jemaah, begitu kita sudah menunaikan kewajiban, maka insya Allah, Allah itu jemaah maha baik. Allah tahu apa yang diniatkan oleh kita. Kata Rasulullah, siapa yang mati
tapi dia punya niat untuk berbuat baik, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Riwayat Muslim sahih. Siapa yang berniat baik belum terlaksana karena uzur syar'i, salah satunya kematian, tapi kan dia udah niat toh. Katabahallahu indah hasanatan kamilah. Allah catat pahala sempurna untuk orang itu. Gak usah khawatir. Lagi jamaah, Allah kan punya beragam macam cara toh. Oh, orang ini diberangkatkan bukan jalur 60 tahun, tapi nunggunya mah cuma 10 tahun. Bisa gak Allah buat kayak gitu? Sangat bisa. Yarhamukallah. Maka hadirin, diingat ya jemaah, syarat berinfak, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Yang pertama, infakkanlah. Yang kedua, min thayyibat, dari yang baik. Yang ketiga, ma kasabtum, apa yang kalian usahakan sendiri. Maksudnya dari kerja keras kita sendiri. Infakkan jemaah. Hadirin, orang dikasih sama orang jemaah, itu tuh biasanya sih lebih mudah. Ada orang ngasih hadiah sama kita, begitu ngasih hadiah kita berinfak di jalan Allah, itu biasanya lebih mudah. Orang kita dikasih uang sama dia, kita infakin lagi misalnya, itu lebih mudah. Tapi ketika mengeluarkan harta sendiri, jerih payah sendiri, kerja keras sendiri, kok kita tiba-tiba keluarkan uang itu untuk di jalan Allah, ada perasaan jemaah, aduh ini uang kerja keras saya, Insya Allah ini uang hasil saya berjerih payah. Mau ngeluarin tuh ada rasa kayak, duh eman-eman, tapi gimana, udah bismillah jemaah, bismillah, keluarkan. Ingat, di hadis qudsi Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam unfiq alaik. Wahai anak Adam, keluarkan hartamu, aku unfiq alaik, akan ganti harta yang kamu keluarkan. Dan pertanyaannya, apakah kalau Allah ganti selalu sama nominalnya atau lebih daripada apa yang kita beri? Selalu lebih, gak mungkin sama. Kadang konversinya macam-macam. Konversinya lingkungannya salih, Allah pertemukan dengan orang yang baik, Allah berikan kebaikan pada circle, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dia dikasih kesehatan yang tanpa batas, Allah kasih sakitnya sebentar lebih panjang sehatnya. Macam-macam. Begitu hadirin. Maka syarat yang pertama, kalau dia mengaku beriman, berinfaklah. Syarat yang kedua, min thayyibat, dari yang baik. Baik, karena Allah gak nerima kecuali dari yang baik. Baik. Yang ketiga, maka sabtum, hendaknya mereka mengeluarkan dari apa yang mereka usahakan sendiri. Mereka bekerja, berusaha, lalu dari hasilnya mereka infakkan di jalan Allah. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang keempat, dan dari apa-apa yang kami keluarkan di atas tanah. Artinya hasil yang kalian tanam sedekahkanlah. Tanam apa? Kentang, ubi, kol, wortel, cabai, terong. Hasil bumi yang kalian punya infakkan. Jadi ciri orang beriman yang pertama, Allah mau mereka anfiku, apain? Berinfak. Min thayyibat. Terus yang kedua, dari yang baik-baik. Maka sabtum, dari hasil usaha mereka sendiri. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang keempat, dan mereka hendaknya mengeluarkan, mensedekahkan hasil bumi yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka punya hasil bumi, petani, padinya, sebagian hasil dari padinya yang digiling sehingga menjadi beras, sedekahkan.
dia panen sekian ton, ada sekian puluh kilo yang dia berikan di jalan Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan. Itu biasanya ayat ini menyindir kita-kita yang sukanya memberi yang buruk. Wala tayammamul khabis wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Poin berikutnya, poin yang kelima, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Poin yang kelima di ayat 267. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Allah beritahu kepada kita yang mengaku beriman, jangan pernah kalian memilih yang buruk untuk disedekahkan. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Jangan kamu milih yang jelek-jelek untuk diinfakkan. Kebun Bayruha, kebunnya Abu Talhah, itu strategis. Hari ini kebun itu ada di dalam Masjid Nabawi, diserahkan ke Rasulullah. Yahdikumullah balakum. Kalau kita termasuk yang berbicara, jadi ilmu untuk yang berbicara. Kalau kita ngasih biasanya yang baik atau yang biasa-biasa. Kadang, mohon maaf, kita ngasih yang biasa-biasa aja. Ada tanah, satu di depan alun-alun Percis, yang satu di pelosok ujung perbatasan Wonosobo dengan kota yang lain. Kalau mau diwakafkan, yang di depan alun-alun apa yang di perbatasan? Perbatasan, pelosok, tengah hutan, gak ada kehidupan, gak ada manusia di sana. Udah tanahnya perlu keluar biaya banyak. Kadang, mohon maaf, termasuk yang berbicara, dan untuk refleksi kita bersama, kadang kita begitu. Kenapa sih gak kita coba memberi yang terbaik? Wala tayammamul khabis. Kamu tuh jangan pilih yang khabis, pilih yang jelek, pilih mah yang paling semurah-murahnya, pilih mah paling minhu tunfiqun. Ketika kamu berinfak, ngasih orang, apalagi ngasih Allah, kenapa kasih yang jelek? Wala tayammamul khabis. Kata para ulama, hendaknya mereka memberi yang terbaik dari yang mereka miliki. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah dalam halaman 44 sampai 45, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang kalimat tadi, Allah memerintahkan mereka. Teman-teman kalau punya kitabnya seperti ini, silahkan dibuka halaman 44 jilid 2, paragraf paling akhir. Tidak saya kurangi kalimatnya, tidak saya tambah-tambahkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Allah di ayat ini memerintahkan mereka untuk menginfakkan harta yang terbaik, yang paling bagus dan paling berharga dari yang mereka punya. Allah. Ini kata siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. 3 menurut beliau. Suruh memberi yang paling baik, paling bagus dan paling berharga. Wow. Ini sulit jemaah. Makanya bukan sulit ya, kalimatnya diganti deh. Ini tidak mudah jemaah. Ngasih yang terbaik tuh gak mudah. Kalau kita ngasih yang itu udah kasih deh, udah nggak kepake, biasanya kan gitu. Yang dikasih yang udah nggak kepake. Tapi kalau masih dipakai, itu warna favorit,
itu limited edition, itu harganya sangat istimewa. Menurut kita, ketika kita membeli barang itu, lagi seneng-senengnya sama barang itu, kok diinfakkan di jalan Allah? Ya Rabb, itu jemaah, Masya Allah. Tulis di kolom komentar sahabat, siapa yang suka memberi kejutan kepada orang lain, maka hidupnya akan diberi kejutan oleh Allah. Riwayat Imam Muslim, kata Nabi yang mulia, siapa yang memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusannya. Siapa yang menolong orang lain, Allah tolong urusan hidupnya. Siapa yang menutup aibnya orang, Allah tutup aibnya. Termasuk kalimat sederhananya, siapa yang memberi kejutan pada orang lain, hidupnya akan penuh kejutan dari Allah. Kenapa? Karena dia suka memberi kejutan pada orang lain. Memberi hadiah sama orang, dia diberi hadiah sama Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, Innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi diulang jemaah. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas tentang ayat wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu pilih yang jelek-jelek untuk disedekahkan. Kata beliau, ayat ini Allah memerintahkan mereka untuk menginfakkan harta yang paling terbaik. Nomor 1 yang paling terbaik, 2 yang paling bagus, 3 yang paling berharga. Ini kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mudah jemaah. Kadar iman kelas-kelas sahabat begitu enteng dan ringan yang mereka tunaikan ayat ini. Kita bisa insya Allah dengan pertolongan Allah, tapi tidak mudah. Insya Allah bisa. Walaupun tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Sambil belajar ya jamaah, termasuk buat yang berbicara, belajar. Kemarin kita memberi yang jelek, sambil dilatih pelan-pelan kita belajar memberi yang terbaik semampu kita, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, agar masuk dalam kategori yang Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, berikan yang terbaik, berikan yang paling bagus, berikan yang paling berharga, yang paling istimewa. Masya Allah. Itu ada di halaman 44 kalimat Sayyidina Abdullah bin Abbas di paragraf yang ketiga, halaman 44 jilid yang kedua, tafsir Ibnu Katsir. Pendapatnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Poin yang kelima, suaranya masuk semua mas? Jazakumullah khair. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan jangan kamu memilih yang buruk untuk diinfakkan. Poin yang keenam, walastum biakhidhihi illa tughmidu fi. Allah berfirman, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Lah, kita aja nggak suka, kenapa dikasih orang? Maksudnya bukan berarti, mohon maaf sekali lagi jangan disalahartikan bahwa ya udahlah saya aja nggak suka, nggak usah disedekahin lah, nanti dulu ya jamaah. Enggak, maksudnya jangan sampai kita memberi yang seburuk-buruknya pemberian, yang khabis, seburuk-buruknya pemberian. Enggak, jangan sampai. Tapi berikan walau bekas, boleh jadi menurut kita biasa, tapi di orang lain terasa istimewa. Sekali lagi,
Ayat ini bukan berarti mengajarkan kita udahlah gak usah infak sama sekali. Salah. Bukan gitu cara memahaminya. Ayat ini tuh lagi ngajarin kita, ayo berikan yang terbaik. Kalau emang belum bisa nyampe di pemberian terbaik, paling bagus, paling istimewa dan paling berharga, setidaknya kita belajar untuk memberi walaupun yang masih biasa-biasa dulu. Itu kan warming up-nya kan, pemanasannya kan jemaah. Pemanasan sebelum memberi yang terbaik, dia kan mulai memberi dari hal-hal yang bisa dia beri. Menurut kita sarungnya biasa. Begitu kita kasih sarung ini sama orang lain, itu jadi sarung yang paling istimewa. Menurut kita, apa yang kita punya dan kita beri sama beliau, emang barangnya barang pre-loved, barang second. Menurut kita terasa biasa, tapi menurut orang lain itu barang yang paling istimewa. Bisa aja jemaah. Don't underestimate apa yang bisa kita beri. Buat kita biasa, buat orang lain istimewa. Bisa jadi. Maka keluarkan aja, gak apa-apa. Orang itu jemaah kalau mau sampai pada puncaknya kebaikan, dia harus pemanasan, naik mendaki dari bawah. Gak bisa dia langsung lompat sampai ke puncaknya, gak bisa. Nanti kan kita ketemu di Ali Imran ayat 92, masih panjang sih. Ali Imran 92 kan bicara tentang puncaknya kebaikan. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu sampai pada la tanalul birra. Kamu tidak akan menduduki, kamu tidak akan sampai pada sebuah kedudukan puncaknya kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan yang paling kamu cinta. Tapi sebelum mencapai kedudukan puncak, dia kan harus lewat pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, puncak. Dia berjalan masih tertatih-tatih, capek. Awalnya dia memberi barang pre-loved, barang second yang masih dia miliki, meskipun belum begitu rutin dipakai, terus dia berikan sama orang itu. Oh ini sarungnya, mohon izin tapi bekas gak apa-apa ya? Oh ya gak apa-apa. Iya, oh bagi beliau menurut kita biasa sarung itu, tapi bagi beliau terasa istimewa. Oh iya kalau ini gimana? Oh iya, menurut kita biasa, menurut orang istimewa. Bisa. Sambil pelan-pelan nanti kita memberi yang terbaik, memberi yang paling bagus. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, memberi yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berharga. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi jangan kasih yang khabis, yang jelek. Dan jangan juga kasih barang yang membuat kita memicingkan mata dan kita gak mau memilikinya. Artinya minim-minim ada perasaan, oh ya ini barang yo masih bisa kepake sih, tapi gak apa-apa lah, bismillah. Latihan tangga 1000 itu harus injak tangga pertama dulu. Orang mau rutin jamaah untuk ngaji, dia harus pertama kali nyicip. Coba datang ke kajian dulu. Nyicip. Coba datang ke kajian dulu. Dia cicip. Oh iya. Datang ke kajian begini ya. Datang kedua, datang ketiga. Lama-lama terasa. Seperti itulah orang-orang yang mau terus melatih jiwa dan hatinya. Jemaah, yang butuh latihan itu bukan cuma badan. Badan butuh olahraga, iya. Yang butuh latihan itu juga mental kita untuk berbagi. Itu butuh dilatih. Bukan cuma fisik, otot-otot ini, bicep, tricep, butuh untuk kita latih. Bukan cuma ini, dada, bidang, six-pack, apa segala macam. Bukan cuma badan. Yang perlu dilatih mental kita untuk memberi, mental kita untuk berbagi, mental kita untuk berderma. Dia memang belum kaya, tapi kalau mentalnya sudah al-yadul ulya, tangan di atas, fix,
Allah kayakan dia. Dia belum kaya, tapi mentalnya udah begini. Mental memberi. Al-yadul ulya, kata Nabi, khairun min yadis sufla. Lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya yang memberi lebih baik daripada yang meminta-minta. Ini ilmu, rumus jemaah. Push up bukan cuma fisik, tapi push upin juga mental kita, supaya mental kita tuh juga kuat untuk berbagi, kuat untuk berderma. Kalau lagi makan jangan melulu maunya dibayarin, sesekali gantian, ayo saling bayar membayarin. Kalau perlu rebutan bayar di kasir, oh enggak saya aja, oh enggak saya aja, oh enggak udah nggak bayar. Tapi lebih baik jemaah, setidaknya dia punya mental, oh saya yang gantian mau ikut, nggak apa-apa. Udah deposit duluan, tes misalnya, silakan aja jemaah. Latih mental, karena mental berbagi, mental berderma itu juga perlu dilatih. Lalu terakhir, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, bahwasanya Allah itu ghaniyun hamid. Allah tuh maha kaya, hamid, lagi maha terpuji. Kenapa takut miskin? Bukannya kita nih hambanya yang maha kaya. Tenang, Allah maha kaya kok. Gak mungkin, enggak. Insya Allah mungkin. Mustahil, bismillah, ayo dicoba dulu. Ada Allah kan maha kaya. Gak mungkin bisa haji furoda. Berapa haji furoda tuh? 350 juta, 500 juta, sampai bahkan ada yang satu orang 700 juta haji furoda yang bagaimana. Udah tenang aja jemaah. Yakin. Bismillah. Gak mungkin deh kita bisa ngasih yang terbaik lah. Annallaha ghaniyun, Allah maha kaya. Masa Anda meragukan Allah yang maha memampukan Anda untuk memberi yang terbaik? Ya Allah, Engkau maha kaya, mampukan hambamu ini untuk memberi yang terbaik. Ya Allah, Engkau maha kaya, mampukan hambamu ini ya Allah untuk berbagi yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berharga. Itu kan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, 3. Yang paling terbaik, yang paling bagus, yang paling berharga. Halaman 44 yang jilid kedua di paragraf yang ketiga. Wa'lamu, kalian harus tahu ya, kalian harus betul-betul tahu, anallah, Allah itu ghaniyun, maha kaya. Jangan ngasih yang jelek deh, Allah kan maha kaya. Udah jangan ngasih yang buruk dong, Allah kan maha kaya. Jangan ngasih yang nanggung-nanggung deh, ayo kasih yang terbaik semampu kita. Allah kan maha kaya. Jamaah, suami istri itu harus sejalan. Suaminya rajin sedekah tiap subuh, istrinya nahan, oh jangan. Udah bismillah jamaah, suami sama istri harus jalan bareng. Suaminya sedekah, istrinya sedekah, dua-duanya support. Jangan istrinya doang, suaminya enggak. Atau jangan suami doang, istrinya enggak. Ayo jalan bareng-bareng. Oh iya ini begini, oh iya ini begini. Bareng-bareng jemaah.
terlalu banyak kisah tentang keutamaan sedekah, di antaranya kisah yang kemarin disampaikan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, kisahnya Sayyiduna Utsman bin Affan. Itu kan hasil sedekahnya Sayyiduna Utsman, sampai detik ini sumurnya masih ngalir, sampai detik ini kebun kurmanya ya iya, sampai detik ini bahkan itu asetnya Sayyiduna Utsman ada. Hotel Ramada bintang 5, owner Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau sudah wafat 1400 tahunan yang lalu, tapi sampai detik ini asetnya masih ada. Why? Kenapa? Karena beliau memberi yang terbaik. Itu loh jemaah. Wa'lamu annallah, ketahuilah ya, Allah itu ghaniyun hamid, maha kaya. Jangan ngasih yang jelek, Allahnya maha kaya. Jangan ngasih yang buruk, Allahnya kan maha kaya. Jangan ngasih yang nanggung-nanggung, Allah kan maha kaya. Ya Allah, Engkau maha kaya, perkenankan hamba berderma yang terbaik. Ya Allah, Engkau maha kaya, perkenankan hamba untuk berbagi yang terbaik. Ya Allah, Engkau maha kaya, perkenankan hamba berinfak yang terbaik. Allah maha kaya. Ghaniyun hamidun, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itu Al-Baqarah ayat 266 dan 267, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir yang tadi kami nukil adalah pendapat daripada pakar tafsir terbaik dunia, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Sangat amat mudah bagi Allah memampukan kita memberi yang terbaik. Tulis di kolom komentar ya teman-teman TikTok dan sosial media lain. Sedekah bukan nunggu kaya, tapi bersedekahlah maka jiwamu sejatinya sudah kaya. Saya ulangin, sedekah bukan nunggu kaya, tapi bersedekahlah sejatinya jiwamu sudah kaya karena itu. Jadi orang itu kalau udah sedekah, oh itu mentalnya udah kaya jemaah. Walaupun dia kurang, walaupun menurut pandangan manusia dia, mohon maaf, orang yang miskin papa, hartanya terbatas, tapi kalau mentalnya udah mental memberi, mentalnya sudah kaya. Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, walaupun mereka ini terbatas finansialnya, Nabi ajarkan untuk punya mental tangan di atas. Barakallahu fikum. Sampai sini kajian kita. Besok kalau Allah mengizinkan kita masih hidup, kita akan bahas 269. Kalau masih hidup, insya Allah. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram sudah membersamai sampai sepagi ini. Semoga Allah membalas dengan surga firdaus tanpa hisab. Doa yang sama juga buat sahabat semua yang ada di tempat sini, Masjid Muhammad, Masjid Fatimah Garung, Wonosobo. Semoga juga dimuliakan Allah dunia akhiratnya. Bagi sahabat, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Begitu sahabat, barakallahu fikum. Ada pertanyaan Mas Bama? Dipersilakan dari IG. Mas Agus, wujud? Mas Gio? Ada pertanyaan? Teman-teman juga yang mau bertanya silakan sematkan di kolom komentar. Barakallahu fikum. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah.
Pertanyaan dari YouTube Ustadz dari Rahma Atarafa. Izin bertanya Ustadz, setiap Jumat dagang kita masak. Setiap Jumat di gang kita masak buat jamaah berkah. Uangnya dari hasil sedekah yang kita kumpulkan. Kadang ada sisa dari masakan itu, bolehkah kita makan dan membawa pulang Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Semoga Allah memuliakan akun siapa mas? Akun Rahma Atarfa, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kita Jumat nyisihin uang tiap Jumat untuk sedekah, masak, untuk dibagikan. Ada sisanya, boleh nggak kita makan? Boleh, boleh dimakan. Anda yang mengumpulkan hasil sekian hari dikumpulkan pekanan, Jumat pagi Anda masak, ada sisanya Anda makan, boleh, nggak ada masalah. Dan itu tidak mengapa. Itu uangnya Anda yang meniatkan untuk berinfak, lalu Anda makan, maka tidak jadi masalah. Oh, dari jamaah, dikumpulkan dari jamaah, terus dibuat masak, terus ada sisanya terus dimakan, nggak apa-apa. Hak amil boleh mengambil haknya karena amil punya hak. Seseorang yang mengurusi dalam bidang itu ada hak, meskipun nanti terbagi juga ke beberapa pendapat ya. Ada yang full disalurkan 100%, silakan, karena amil itu baru ada ketika ditunjuk oleh khalifah yang sah. Meskipun demikian juga ada pendapat ulama lain yang mengatakan walaupun belum ada khalifah, tapi hari ini pun amil boleh mengambil bagian daripada dana yang ia kelola sesuai dengan cara yang ma'ruf, dan tentu termasuk bagiannya makanan sedekah yang nanti dia makan. Diperkenankan dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Ada? Silakan ayahanda. Boleh mikrofonnya mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi diterangkan impak terbaik, terbagus dan paling berharga. Nah, misal suatu kasus, seseorang punya 3 macam misalnya, tentunya harganya berbeda-beda. Misalnya kentang, bawang putih maupun dan bawang merah, harganya berbeda-beda. Ini karena yang paling berharga ini karena harganya berbeda-beda, apakah harus diimpakkan ketiga-tiganya itu atau salah satu karena harganya berbeda-beda? Itu yang pertama. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa ayahanda. Semoga Allah memuliakan ayahanda sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tadi Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan keluarkan dari apa yang Allah keluarkan minal ard, dari bumi, hasil bumi, termasuk diantaranya pertanian. Jadi kalau misalkan Anda, saya, kita punya hasil bumi, tadi ayahanda menyebut kentang, bawang putih, bawang merah, apakah itu dikeluarkan? Boleh jamaah, silahkan dikeluarkan per item dengan sekian gram atau sekian kilogram dari hasil yang dikeluarkan, atau pilih diantara salah satu yang harganya sedang bagus-bagusnya, yang terbaik, yang dibutuhkan juga oleh sang penerima tentunya, berikan saja, tidak mengapa. Jadi begitu ayahanda. Barakallahu fikum. Yang kedua, tadi disebutkan yang terbaik dan yang terbagus. Makna dari beda dari yang terbaik dan terbagus. Jazakumullah khairan. Apa beda daripada yang terbaik dan yang paling bagus? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan di jilid yang kedua di
ayat 267 tentang ayat 267 Al-Baqarah, jilid yang kedua halaman 44, paragraf ketiga, pojok kiri yang paling bawah, beliau mengatakan berikan dari yang paling terbaik, paling bagus, dan paling berharga. Bedanya apa? Terbaik sama yang paling bagus. Ya sebenarnya tujuannya sama jemaah, memberi yang paling keren, paling istimewa. Tapi pembahasan ini tujuannya adalah semakin menekankan kasih yang paling baik, paling bagus, paling berharga, paling istimewa. Tujuannya intinya sama gitu Pak Dilan. Sama. Yang terbaik, paling bagus, tujuannya sama. Untuk memberi dari apa yang paling terbaik dan paling bagus, paling berharga, paling istimewa dari yang dimilikinya. Sama tujuannya begitu ayahanda. Tujuannya ngasih yang pol bagusnya gitu. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Mawjud soal atau Mas Junaid ada tambahan Mas Junaid? Alhamdulillah. Dari YouTube ada soal? Instagram ada Mas Bama? Mawjud soal? Terakhir jam berapa Mas? 5:57 terakhir. Pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz, jika kita bersedekah teh manis yang dibuatkan untuk non muslim dengan tujuan membantu non muslim tersebut, hukumnya bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Sedekah memberi kepada non muslim itu bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis, "It'amut ta'am", berbagilah makanan termasuk minuman. Lafaz hadis ini umum, tidak terkecuali kepada muslim saja, tapi juga termasuk diantaranya non muslim. Silakan berbagi kepada orang non muslim boleh, tapi ada hadis dengan lafaz berbeda yang ini menunjukkan kekhususan lafaz. Kata Nabi yang mulia, wala ta'kul ta'amaka illa taqiyya, jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya ini lafaz khusus, kalau bisa mah prioritaskan kepada saudara seiman. Tapi bukan berarti juga nanti kita memproses, oh itu ada orang non muslim, biarin aja dia nggak dikasih sama, ya, jangan juga. Tapi kita memprioritaskan kaum muslimin, orang-orang beriman, plus juga mereka-mereka yang ingkar, yang masih kufur, tetap dibagi, nggak apa-apa. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat sudah membersamai. Tap link di bio untuk bergabung di grup WhatsApp sahabat UIR. Sahabat, insyaallah besok satu kali lagi subuh syuruk di sini. Nanti kajian sore di PB Resto yang menggantikan Ustadz Faisal Wahidina. Diganti beliau karena insyaallah besok satu kali lagi kita tetap ngaji dan besok kami berangkat. Kalau teman-teman jadwal keberangkatan umrohnya pas bersama dengan jadwal keberangkatan kami 31 Januari sampai tanggal 13 Februari, mudah-mudahan kita bisa jumpa di Baitullah insyaallah. Dan semoga yang belum berangkat segera berangkat untuk haji dan umroh. Yang sudah pernah berangkat Allah panggil kembali lagi dan lagi, istiqamah, wafatnya husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.